Memang program makan bergizi gratis ini sudah berjalan sejak 6 Januari kemarin. Dan kita mendengar banyak sekali mungkin kritik dan saran dan juga opini-opini di luar. Tapi Komisi 7 menyoroti seperti apa? Terutama terkait dengan keterlibatan UMKM. Iya, jadi Komisi 7 juga melihat ini sebagai sebuah langkah yang perlu didukung. Ya, terutama karena melibatkan UMKM. Walaupun sampai saat ini UMKM masih di luar, ya, belum menjadi bagian dari program makan siang bergizi. Ya, tapi Komisi 7 terus mendukung Kementerian UMKM untuk juga bisa membenahi para UMKM terkait untuk masalah kesediaan atau ketersediaan mereka untuk berbagai hal yang berhubungan dengan surat-surat dari para UMKM ini sendiri. Karena biar bagaimanapun harus ada standarisasi untuk bisa menjadi bagian dari program ini. Baik, tapi Komisi 7 menilai kesiapan UMKM kita sebenarnya seperti apa? Apalagi ini kan sebenarnya program baru. Betul. Dan mungkin dibutuhkan skala yang cukup besar juga. Betul. Dan kualitas yang juga harus merata. Betul. Jadi yang pertama seperti tadi saya sampaikan, masalah legalitas. Kemudian kalau kita bicara UMKM, ini kan kita bicara para pelaku ekonomi mikro, ya, kemudian mikro, kecil dan menengah. Kalau di peraturan yang saya sempat ketahui bahwasanya mereka harus membiayai dahulu program tersebut, ini berat. Ya, nah ini yang menurut kami Kementerian UMKM harus turut memikirkan. Ya, bagaimana masalah pembiayaan. Kemudian kalau bicara masalah persiapan untuk menjadi bagian dari program ini, dapur ukuran 20 kali 20 gitu ya. Kemudian masalah hygiene dan segala macam. Ini perlu sosialisasi yang lebih masif kepada para pelaku UMKM mengenai standarisasi ini. Dan ini memang menjadi tugas dari Kementerian UMKM terkait. Apakah dari Komisi 7 menilai memang harusnya dibuatkan semacam sistem gitu untuk bisa memfilter terkait dengan kualitas ini agar ketika diterima ini mungkin sudah berada di kualitas yang baik begitu sehingga Betul. nantinya pelaku UMKM ini juga mungkin bisa secara sistemik lebih mudah untuk fokus pada pekerjaannya memasak makanan untuk anak-anak ini. Betul. Jadi memang harus ada sistem yang kita bisa lihat secara transparan. Dan memang kalau kita bicara nanti jangka panjangnya, sistem ini pun harus ditelusuri. Gak bisa hanya bilang sistemnya makanannya harus hygiene. Sayur mayurnya harus punya kualitas A. Yang disebut kualitas A itu apa sih? Kualitas A untuk telur itu apa? Kualitas A untuk sayur itu apa? Sehingga ini kan yang tadi kata Pak Muji ini, karena suppliernya berbeda-beda, mereka bisa mengacu kepada satu sistem. Dan ini memang kembali lagi nanti yang akan kami dorong di Kementerian UMKM juga untuk bisa menerapkan ini di para UMKM yang akan terlibat. Nah saat ini karena masalah waktu dan lain-lainnya diberikan kepada catering-catering yang cukup mapan. Tapi kalau kemudian kita bicara nantinya di daerah-daerah terpencil, catering ini nggak ada. Ya, itu harus dikerjakan oleh masyarakat setempat melalui local wisdom. Nah saya pribadi berpikir ini tidak menyuarakan anggota 7, ya, Komisi 7 ya. Tapi saya berpikir apa nggak bisa ya UMKM di daerah itu dibantu sistem suppliernya, misalkan satu RT, rumah ini khusus untuk tanganin telur, rumah ini khusus tanganin tahu, rumah ini khusus masak nasi. Ya, jadi kan setiap rumah ini di RT ataupun RW bisa ada pembagian pekerjaan. Tapi kembali lagi tentunya harus ada sistem yang diciptakan bagaimana nanti terkumpul hal tersebut. Tapi kalau di daerah kita berharap bisa mensuplai 500 saja dari satu supplier, pasti akan berat. Ya. Tapi kalau
untuk kebutuhan 500 dipecah di beberapa supplier, kembali lagi dengan standarisasi yang harus jelas. Ya, seperti apa. Dan untuk mendapat standarisasi jelas, menurut saya nggak bisanya di ujung. Jadi kalau kita mau dapat telur, kita harus tahu telur ini dari peternakannya kayak apa sih. Ya, peternakan ini kan pasti pekerjaan dari UMKM juga. Maksud saya di daerah kecil ya. Gitu kira-kira. Baik. Jadi ini artinya- gabungan antara pendapat saya pribadi dan mewakili Komisi 7 ya. Baik, artinya ini sebenarnya dibutuhkan persiapan yang lebih matang untuk bisa akhirnya menugaskan UMKM untuk bisa memegang program ini Sangat, begitu. Anda lihat berapa lama waktu yang kita butuhkan? Sebetulnya kalau akan intens menggerakkan ini, bicara di daerah kecil 3 bulan menurut saya maksimum bisa dilaksanakan. Kan di dalam Kementerian UMKM juga kan ada pembagian zona ya. Siapa yang menghandle zona timur, zona tengah, zona barat. Di zona timur siapa yang menghandle untuk urusan kuliner. Ya, itu menurut saya kembali lagi sistem. When you have a good system, waktu menurut saya jadi sangat relatif. Mendengar yang disampaikan oleh APSI begitu, di mana ternyata ini seperti gula dan semut, akhirnya banyak pedagang-pedagang lain yang juga tertarik dalam proses pasokan ini begitu. Anda lihat apakah ke depannya ini juga mungkin terjadi di UMKM yang ditugaskan untuk memasak bahan mentah ini? Sangat mungkin. Karena ini kan adalah peluang ya, bagaimana bisa dapat kangtau di situ ya, sesuai dengan siaran kamu, profit gitu ya. How to get the profit gitu kan. Nah, kembali lagi bagaimana sistem diperlukan. Tentunya siapapun bisa memulai usaha ini atau menjadi bagian dari supplier. Tapi what is the system untuk menseleksi? Ya, seleksinya bagaimana nih terhadap mereka-mereka yang mau terjun. Ya. Nah, ini jadi kembali lagi sistem. Nah, ini tentunya kita perlu pertanyakannya ke Badan Gizi Nasional ya. Karena kalau melihat dari buku acuan kerjanya, itu sih sudah sangat bagus. Ya, atau sudah bagus dalam tanda kutip. Tapi apakah ada pengawasan supaya anjuran ini tetap terlaksana dengan baik. Begitu. Terutama masalah hygiene juga. Ya, seringkali kita lihat juga kan para UMKM tidak melihat hygiene itu sebagai hal yang penting-penting banget. Ya, tapi kalau ini kita bicara makanan bergizi untuk anak-anak, tentunya kebersihan dari tray-nya perlu dijaga. Sistem yang sekarang dibicarakan mengenai dapur adalah persiapan masakannya. Yang Pak Muji juga tadi sampaikan, manajemen dapurnya bagaimana. Nah, manajemen dapur menurut saya pribadi termasuk kebersihan dari peralatannya. Itu seperti apa? Gitu.